Nah, itu kan rumah Kang Imron teh kan di tengah leuweungnya, bisa dibilang tuh bisa sekeliling ini. Ini kan berarti konsepnya satu orang kita explore sekeliling rumah dari mulai sini sampai sana. Kira-kira teman-teman yakin tuh kira-kira nah yang ada di kumaha tah? Oke, siap. Coba ini kirim Mas. Ini Siap. ada deh. Saya Mas kurang siap. yakin sih. Kurang yakin. Iya. Kurang yakin. Posisinya kan Memang kelihatan sih. masuk ke hutan ya teh. Imah Kang Imron teh benar-benar di tengah hutan kumaha tah. Lamun aya kajadian naon kudu kompak kabeh teh kumaha ge kagok di dieu ayeuna urang. Ya. Itu maksudnya kan kita kan kalau kita ngonten bareng-bareng ke sana kan nggak etis. Ya maksudnya nggak seru lah kalau konten malam-malam. Nah, saya punya konsep kita itu berjalan dari sana itu kan gimana ya? Satu-satu orang. Gitu, saya juga pernah dengar katanya ada kayak orang minta tolong. Diam. Tadi kedengaran nggak? Gimana samperin atau gimana? Udah cukup lah. Urang mah ulah neangan ieu lah. Ada lagi. Terus langsung ya Kang Imron. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajar pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, kali ini saya sedang berada masih di tempat Kang Imron. Dan di kesempatan kali ini saya datang ke tempat Kang Imron ini pada malam hari ya pemirsa. Jadi pengen merasakan view di malam hari ketika di tengah hutan seperti di tempatnya Kang Imron seperti ini. Nah, ketika kita sudah datang di sini, kita sudah disambut dengan gonggongan anjing ya, yang mungkin yang punyanya Kang Imron ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini kita kesini. Kita akan berkunjung ke tempatnya Kang Imron nih. Waalaikumsalam. Maaf Kang, aduh, ini malam-malam mengganggu ya teh. Jadi mungkin kita ingin merasakan view di malam hari Kang di sini. Ya kita akan ngobrol-ngobrol bersama rekan-rekan mungkin masih di belakang ya Kang. Iya. Mungkin akan saya keliling-keliling dulu boleh? Iya, silakan. Ya, makasih. Ini yang nyaman aja. Ya siap Kang. Nah jadi pemirsa, view di malam hari seperti ini gitu. Jadi view di malam hari di tempatnya Kang Imron seperti ini. Jadi memang aura yang sangat luar biasa sekali yang saya rasakan. Jadi assalamualaikum ceritakan boleh dari sini. Oke, alhamdulillah teman-teman, di malam hari ini kita masih berada di kediamannya Kang Imron ya, yang merupakan Kang Imron ini tempat tinggalnya berada di tengah area hutan.
Nah, jadi di kesempatan malam hari ini kami bersama teman-teman tadinya ingin uji nyali ya, bisa disebut juga dengan uji nyali, dan bahkan kami ini ingin menguji nyalinya masing-masing. Nah, pas kita lagi berjalan satu persatu itu seolah-olah ada merupakan gangguan seperti ada suara yang menggerem ya. Nah, dari situ kami kabur masing-masing. Dan mungkin sebelum kita melakukan pertanyaan kepada Kang Imron, gimana Kang Imron keluarga, kabarnya sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi kita penasaran, mungkin sebelum Kang Imron melanjutkan pertanyaan, saya bertanya terlebih dahulu. Nah, itu sebetulnya siapa dan apa sih Kang Imron yang mengganggu kita dalam bersuara tersebut? Iya. Kalau ini ya, itu sebenarnya bukan makhluk yang aneh ya, kalau bisa dibilang gitu. Kenapa bukan yang aneh? Karena itu emang dari sini juga sama gitu. Dia diamnya sih sebenarnya di sini, cuman dia sering jaganya di depan. Ya kalau bisa dibilang ya, kalau sosoknya sih kayak harimau ya. Sosoknya kayak Harimau. oh, Gitu. Cuman emang kalau ya dia mah gitu sih, kalau ininya ngeliatin jadi dia itu kalau bahasa Sunda mah rada euleuyeur gitunya, karena bahasa Sunda dan nama rada euleuyeur, agak jahil lah dia mah gitu. Sebenarnya cuma nyapa doang sih. enggak, maksudnya sosok harimau itu berupa wujud asli atau Emang kayak harimau gitu. gaib berarti? Harimau gaib. Jadi sebetulnya sih kronologisnya seperti ini ya Kang. Itu kan awalnya tuh kita kan masing-masing mau keliling rumah, mau memperlihatkan di sekitar kita, di sekitar rumah ini gitu ya. Pas lagi kita briefing, kalau saya sih lebih ngedengar suara gitu. Tapi kalau Mas kayak menggerem, jadi mungkin kita bisa tanya masing-masing apa yang kita dengar gitu kan, beda-beda. Kalau Mas saya menggerem, kalau yang teman yang satu lagi saja ada yang dedehem, kalau bahasa Indonesia apa sih, batuk-batuk ya. Jadi kalau saya lebih ke suara wanita gitu kayak gitu. Jadi Kayak ini ya, kayak yang nyungseri gitu bahasa. terus terang saya jujur tadi saya pembukaan juga buru-buru atau rusuh gitu ya, jadi langsung aja ke sini lari. Pas lihat teman saya yang di depan lari juga, waduh kacau gitu. Jadi mungkin teman saya juga pengen, oh itu mah bukan. Kalau Mr. Najar gimana tadi pengalamannya? Tadi sih ya ada kayak ada pohon kayak dari kanan dan kiri kayak nempel gitu. Nah dari hawanya atau suasananya itu kayak beda di antara sebelum masuk, anggaplah terowongan itu sama sesudahnya. Makanya saya mulainya tuh dari sini aja deh, tengah-tengah. Nah itu hawanya seperti beda. Jangan-jangan itu pagar gaib atau pintu gaib atau bagaimana? Nah itu yang saya jadikan pertanyaan. Yang kedua, saya lihat pohon gerak-gerak, tapi pohon di sekitarnya itu nggak bergerak. Kalau logikanya angin harusnya sih gerak semua gitu. Nah mungkin Kang Imron bisa menjelaskan ada apa sih di sekitar lingkungan rumah ini? Ya kalau yang tadi dibilang itu kayak lawang ya. Kalau saya bilangnya itu pintu ya. Karena emang kan saya pernah bilangin ya, mau ke sini itu kita ngelewatin berapa pintu. Gitu. Itu yang baru datang dari jalan raya yang sebelum kandang sapi itu sebenarnya pintu satu di sana yang ada pohon jati itu. Yang pas mudun itu jalan agak gede itu udah masuk pintu ke satu. Terus yang kesini tadi yang bilangin itu pasti di area yang dekat bambu. Habis kandang sapi kesini itu udah masuk pintu kedua, dan pintu ketiganya yang ini yang masuk ke sini di sini. Gitu. Itu sebenarnya jadi batas ya, karena yang saya temukan gitu, jadi hasil karena saya lama di sini gitu, jadi saya tahu
mereka itu punya batas wilayah masing-masing. Jadi kayak tuh dari kandang sapi sampai yang bambu itu, yang pintu tadi itu udah beda. Beda penghuninya, beda juga golongannya ya. Kalau kita bilang golongan lah gitu, ibarat kata. Emang sih jin semua, cuman mereka juga punya golongan kan. Ada kayak jin ipri, jin ini kan seperti itu. Nah kalau masuk ke sini itu udah pintu lagi yang tadi itu, makanya tadi kayak lihat ada yang kayak gini, pohon nyilang tuh, pohon apa itu gada-gada sebenarnya pintu. Makanya ya kenapa ya saya sampai tahu seperti itu, ya sebenarnya itu buat kitanya ketika kita lewat, berarti minimal kita salam lah, ungkapkan salam gitu kan. Kalau bahasa Sunda mipit amit ngalah bebeja gitu kan, seperti itu kalau bahasa Sundanya. Jadi toh kita masuk pintu ini berarti kita udah ngelewatin wilayah yang beda. Jadi kita salam lagi, masuk lagi, kita salam lagi gitu. Sebenarnya ke sana. Terus tadi kayak ada yang dehem, ya sebenarnya dia itu nanya. Dehem itu emang di sana itu yang saya pernah ya sering gitu. Saya juga sama lah walaupun udah sering di sini, tapi tetap saya juga sering kok kalau masalah diganggu ya. Karena kadang-kadang kita lupa kan, kadang-kadang kita juga lagi apalagi ngelamun kan seperti itu. Pernah tuh kayak kuping ada yang niup, itu pernah gitu. Terus kayak ada yang jalan ngikutin. Kalau saya sih suka gini aja, kalau saya mah pas lagi jalan malam-malam, ibarat pulang jam berapa gitu malam dari sana, ada yang kayak jalan di belakang, lah udah kamu gak usah ngikutin gitu. Kalau saya seringnya gitu. Terus kalau dehem itu suka ada kayak itu ada. Terus yang kayak ya itu yang kayak Ketawa. suara harimau itu ada. Kalau yang ketawa? Kalau yang ketawa itu perempuan ada. Oh. Ya itu sebenarnya yang di kandang sapi itu. Kalau yang ketawa mah itu masuknya beda gitu. Kalau kesininya itu yang kan gini ya. Kalau bahasa orang tua dulu, kalau bapak itu sering bilang ya, kalau aden-aden sama si yang maung itu sama. Jadi disebutnya itu, kalau orang tua dulu mah bilangnya aden-aden. Jadi kadang-kadang dia memperlihatkan kayak sosok orang tua gitu. Kadang-kadang dia memperlihatkan, kalau orangnya yang bisa lihat, memperlihatkannya itu kayak bentuk harimau gitu. Kalau di sini bilangnya aden-aden, kalau di sini orang tua dulu bilangnya aden-aden gitu. Cuman itu bahasanya sih kalau ngomong itu ngirung. Bahasanya ngirung. Bisa dicontohkan nggak? Biasanya pertanyaannya apa dan gimana sih? Paling gini ya, kalau ini kalau dibilangin paling gini bilangnya. Kalau misalkan udah sore, kita masih kerja di sana gitu. Kadang-kadang gerak balik murid gitu, seperti gitu. Gitu. Kadang-kadang ngingetin sebenarnya gitu. Cuman ngingetin doang, nggak ada maksud untuk jahil, nggak ada maksud untuk saling ganggu. Justru mereka malahan ngingetin kita. Kayak saya jalan lagi ngelamun, ibarat sambil jalan gitu kan, suka kayak ada yang niup telinga. Jadi kan kita sadar ketika aduh kata saya gitu kan, saya juga jadi ujung-ujungnya sadar kita itu. Seperti itu kalau saya mah gitu. Nah itu yang sosok perempuan kan tadi ada yang ketawa ya. Itu hanya orang-orang tertentu atau memang semua orang, semua laki-laki disapa gitu? Ya Barangkali milih-milih gitu Kang. iya, pengen yang ganteng semua, gitu. Enggak semua sih, enggak semua ya. Itu pernah sih. Gitu juga, Mas. Dulu itu pernah ada anak yang indigo ya. Yang indigo dari Sukabumi nginep di sini. Makanya dia nggak pernah mau berangkat ke sana itu bawa motor. Kenapa tuh? Karena yang di dekat kandang sapi katanya kakinya itu ditarik-tarik sama perempuan itu gitu sampai dia jatuh pernah gitu. Berarti pas naik motor kakinya ditarik. Jadi sampai dia jatuh ke bawah Pas itu kan berhenti ada- kakinya nggak bisa nahan motor berarti. Karena dia anaknya kan indigo. Terus
kenapa saya sampai ya buat mempertebal keyakinan saya kayaknya gitu, apa yang saya bisa lihat gitu ya, walaupun orang lain nggak bisa lihat. Pas datang anak yang indigo, dia sama. Jadi dia bilang bahwa di sana itu ada beberapa pintu sama gitu. Jadi gini Kang, kalau saya sih lebih merasanya gimana ya, kalau misalkan kalau sama orang baru, jadi makhluk-makhluk yang ada di sini tuh kayak pengen disapa atau dia tuh pengen memperkenalan dirinya. Nah itu kalau menurut Akang itu sifatnya mengganggu apa cuman emang seperti itu aja gitu? Enggak sih, kalau menurut saya itu bukan mengganggu ya. Emang dia itu memperlihatkan diri. Jadi intinya gini, dia itu supaya kita itu lebih punya adab ya. Oh, iya, ketika kita lewat, ya minimal kita assalamualaikum, sampurasun gitu ya. Permisi. Permisi lah, itu kan minimal kita harus seperti itu. Jadi sebenarnya dia itu cuman memperlihatkan bahwa ini kami ada gitu, kita ada gitu kan, seperti itu. Sebenarnya nggak ada maksud ganggu ya. Karena apa? Mereka juga tahu toh tujuan AAA kesini kan bukan untuk Mengganggu gitu. mengganggu Atau juga, menantang terus gitu nggak kan. ada tujuan jelek juga, tujuannya baik semua. Ya kalau kita bertujuannya baik, berarti mereka juga nemuin kita dengan cara baik gitu, sama sebenarnya. Nah mungkin untuk tetehnya ya. Nah ini kan teteh seorang perempuan. Itu perasaan teteh gimana ini kalau misalkan pengen pipis, Kan pengen jauh. mandi. Yang saya lihat kan itu kamar mandi itu jauh dari Rumah ya. rumah ya, mungkin sekitar ada berapa meter, 30 ya, 50 meter. Itu gimana teh, berarti diantar sama Kang Imron atau sendirian? Sendirian. Kadang tadinya kan saya takut kalau ini mau buang air besar ya. Sekarang mah malah sering tuh jam 12 malam, jam 1. Nin bapak diliatin lagi tidur nyenyak ya, kasihan. Saya memberanikan diri, tapi nggak ada apa-apa, cuma bayangan kita dan pikiran. Halusinasi gitu ya. Iya gitu, yang menakut-takuti itu. Tapi kalau perasaan takut itu ada nggak teh sebenarnya? Ya ada Ada tiap saat. sebetulnya. Iya. Kalau udah menjelang ini gelap, ya takut, pikirannya takut. Namun apa daya mungkin karena Iya, terpaksa, karena perut terpaksa, bulas, jadi berani. pengen Iya. berak gitu ya. Ya, saya nekat gitu kan. Hantu juga mungkin takut karena baunya gitu. Makanya saya ada ini udah kebelet ya, lari aja, berani gitu. Cuman yang jadi sayangnya kita lagi pas briefing nggak ada yang nyalain kamera ya. Jadi nggak ada yang ketangkap, kita pas ribut-ribut pada lari itu nggak ada. Memang kejadian itu sangat begitu Cepet ya. di luar Nurul ya. Iya. Itu pas saya tadi pembukaan, pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi ada yang gitu. Itu kan menjawab salam A. Oh, iya. Spontan kan? Oh, benar ya. Berarti langsung dijawab berarti. Iya. Nggak kepikiran ya? Nah, itu kan jawaban dari Nyambung juga. Benar sih, Berarti benar. nyambung juga berarti ya. Kan tadi kan salamnya kan cepet, pas waktu ini kan langsung pulang. Tadi kerekam kan Namanya salamnya? salamnya. Tadi Langsung salam. saya matiin aja, langsung dihapus. Enggak, maksudnya apa itu lagi latihan? Enggak langsung. Oh. Langsung Oh, pembukaan. benar Saya sih. mau Kok nggak ke, kepikiran ya? mau ke arah itu yang ke pohon bambu tuh tadi. Heeh. Berarti saya sudah melewati pintu gaib yang keberapa yang itu berarti? pertama. kedua. Yang Kalau pertama. kalau mau masuk ke bambu, Dari sini berarti pertama. itu area yang pertama. Oh, yang di sini mah yang dekat Kedua. tikungan di sini. Iya. Itu yang kedua. Yang Nah, kedua. saya di situ berarti. Iya tuh, saya rasanya juga dari sana tuh. Iya, kayak tadi kan, ya saya juga sering gitu yang si A lihat itu kayak tadi ya ada ini satu pohon gerak gitu ya. Tapi yang lainnya kadang-kadang saya juga nengok ke kiri, lah nggak ada angin gitu kan. Iya. Tapi ini kok gerak-gerak. Kalau saya sih karena udah biasa ya, jadi ya Nggak udahlah aneh gitu. Gitu. Kalau adik mah kalau udah asar kan di sini ada kambingnya satu ya. Kalau bilangnya ke saya tuh, Kak, kok di sana cina tuh bau bangke di hutan sana. Udah di sana ada apa bunga bangke kata saya ya, dihindarinnya ke hal positif aja gitu.
Ya, tiap lewat ke sana kok bau Ya banget. kalau di kebun makan ibarat kata tuh ada kan pohon bakung ya. Kalau sekarang mah yang kayak itu kayak porang itu kan Iya. pas lagi berbunga itu bau lah. Udah kita mah ke sana aja gitu. Karena saya tuh upan pas lewat, duh kayak bau bangke. Dideketin ternyata dari bunga itu kan gitu. Jadi emang kalau bau bangke mah itu sumbernya dari sana. Kalau bau bangke mah. Kalau itu keterangan dari anak akang gitu ya, yang bau bangkai itu. Adik, Dari adik. Oh adik. Wah jangan-jangan ada sejarahnya Kang. Barangkali Akang pernah dengar cerita entah dari kakek atau eyang kalau di daerah sini itu tempat pembuangan mayat. Ya kalau masalah tempat pembuangan mayat ya dulu zaman Petrus gitu kan, zaman Pak Soeharto itu zaman apa? Zaman preman itu Oh, kan. preman, ya, ya. Turun di Karungan. Itu juga saya masih kecil ya dulu itu. Jadi ini disangkanya udah masuk area Jahim. Sebenarnya tempat pembuangannya itu di Jahim di Batu Panjang sana. Karena ini sama dari jalannya dari ini gitu. Jadi disangkanya udah masuk area Jahim. Jadi ada sempet sih dulu itu sempet ditemuinnya di atas satu, di sebelah sana satu, sempet lah ada 4. Oh, Akang Imron menemukan sosok Enggak. mayat gitu. Itu orang tua dulu. Orang tua dulu. Kalau sekarang sih karena sekarang mah kan udah enggak terlalu serem kayak dulu ya. Jadi pohon gedenya udah pada enggak ada kalau sekarang mah. Berarti kalau dengar cerita memang betul daerah sini itu tempat pembuangan mayat begitu ya. Ya pernah ada yang buang gitu. yang meninggal ya bapak guru itu. Iya, dulu kan itu waktu saya SD itu. Itu cuman saya ingat itu yang itu. Waktu saya SD itu dibuangnya di kebun Kaliandra di atas sana. Kebetulan sekarang tanahnya tuh dibeli sama kakak gitu kebetulan tuh. Nah di sana ditemuin terus dikuburin di makam umum ya sampai di 1 minggu. Udah 1 minggu ada keluarganya yang nyari, digali lagi. Guru agama SD saya lihat gitu ke sana, lihat penggaliannya, dia punya penyakit paru-paru. Pas pulang ke sekolah dia meninggal. Paru-paru Karena- atau jantung Kang? Paru-paru sih kayak engap gitu kan, Oh, karena baunya Bau itu. bangke. Iya, kuat. kadang-kadang jantung. Ya gitu. Itu saya paling ingat itu karena ya guru agama saya meninggal gitu habis ngelihat pembongkaran jenazah. Ya kita doakan saja guru Amin. itu diterima iman Islamnya. Amin ya Allah.